Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama, kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia.
Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 24 Oktober 2021. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STHMM, dibantu oleh majelis yang bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan, selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Hari ini karena kita cukup banyak, persembahan syukur akan kita edarkan melalui pundi. Jadi pundi akan kita edarkan ke Bapak Ibu sekalian. Program pembinaan GCA Kelas Bertumbuh dalam Kristus dilaksanakan pada hari ini tanggal 24 Oktober pukul 17.00 atau pukul 5 sore hari. Narasumber Pendeta Marga Sisong STH MPhil. Materi penata layan yang setia dan bertanggung jawab. Moderator Bapak Penatua Alexander Ojawa. Peserta diharapkan on time untuk join room meeting. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Susunan Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2025. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Surat Keputusan Pimpinan Majelis Jemaat Tangerang nomor 02/SK/PMG garis datar JK garing 10/2021. Susunan Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang di Banten 2021-2025. Penanggung jawab Majelis Jemaat Toraja Jemaat Tangerang. Pelindung Badan Pekerja Sinodes Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Penasehat Bapak Jonathan L. Parapak, Bapak Melanton Papulung, Bapak Yakob R. Pairunan, Bapak Andreas Pongbija, Bapak Julius Silvanus Lumbaa,
Bapak Martin Baksiang, Bapak Adria Rumengan, Bapak Peter Sumbung, Bapak Frederick Papulung, Bapak Mairing M. Pong Tuluran, Bapak Bandi Parapak, Bapak Serlim A. Sarungallo, Bapak Victor Bitikaka, Bapak Suharto Lebang, Bapak Salmon Sampe, Bapak Yusuf Mongan, Bapak Ardi M. Pong Tuluran, Bapak Amonip Lolongan, Bapak Adrianus Pananangan, Bapak Alexander Ojawa, Bapak Yusuf Lebang, dan Bapak Antonius Siri. Pengarah, Bapak F. Nentantang Kialo, Bapak Julianus Pong Tuluran, Bapak William Sabandar, Bapak Herbert Bombang Sapan, dan Bapak Otto Solo. Panitia inti, Ketua, Bapak Marcelus Santiaji Mario, Wakil Ketua, Bapak Handri A. Papulung, Sekretaris, Bapak Albert A. Bumbungan, Wakil Sekretaris, Bapak Gamaliel Omping, Bendahara, Ibu Veronica Imelda Bitikaka, Wakil Bendahara, Ibu Grafika Parebong. Bidang-bidang, bidang dana, Koordinator Bapak Purnama Pangalinan, anggota Ibu Hermin Kalalembang Papulung, Ibu Maria Datu Sangka, Ibu Yosepina Turusaka Papulung, Ibu Rita Rosita Pairunan, Ibu Ruth M. Mangontan Rumengan, Ibu Kendariani Lete, Ibu Valentina Bitikaka Sabandar, Ibu Adriana Lebang, Ibu Eri Tanantapi, Bapak Agustaf Sura, Bapak Hardi B. Parangan, Bapak Masri Yusuf Tumbo, Bapak Peter Surira, dan Saudara Riki Yakob Badung. Bidang umum, Koordinator Bapak Komeski Siri, anggota Bapak Aptalisman Tutu, Bapak Wawan Setio Hartono, Bapak Arnold dan Nari, dan pengurus OIG Intragerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Humas Perizinan dan Legalitas, Koordinator Bapak Amsi Salu Ambalinggi, anggota Bapak Metusala Donda, Bapak Mayunius Andreas Papulung, Bapak Yandri Mono, dan Bapak Yusuf Kasa. Bidang perencanaan, Koordinator Bapak Yarit Pabisa, anggota Bapak Alphonse Lamba, Bapak Abdi Siri, Bapak Patrick Rantetana, dan Bapak Yeheskel Bunga. Bidang konstruksi, Koordinator Bapak Alfianto Toban Paembonan, anggota Saudara Sensra R. Membia, Bapak Marwan Kuli, Bapak Moses Aloh, Saudara Eliakim Randi Parapak. Selanjutnya, susunan Panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun 2021-2022. Berikut lampiran surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang nomor 04/ST/PMG Palangan, Saudara Riki Badung, Saudari Triana Adelvia Samben, dan Saudara Reski Julius. Seksi perlengkapan akomodasi dan dekorasi, Koordinator Saudara Sensra R. Membia, Bapak Abdi Siri, Bapak Arnold Danari, Bapak Martelin Wipaibang, Saudara Rivaldo Immanuel, Bapak Jeffrey Mula. Koordinator konsumsi, Ibu Rita Rosita Pairunan,
itu sebagai koordinatornya. Anggota Ibu Hermin K. Papulung, Ibu Yosepina T. Papulung, Ibu Maria Manaya, Ibu Esther Bandaso, Ibu Ratmi Daud Marasing. Seksi Dana, Bapak Albert A. Bumbungan, anggota Bapak Abdalisman Tutu, Bapak Aris Paimbonan, Bapak Erik Sandi, Bapak Yeskel Bunga, dan Bapak Gamaliel Omping. Seksi dokumentasi koordinator, Saudara Felicio Maigasiri, anggota tim multimedia Getorta. Seksi keamanan, koordinator Bapak Yusak Sarira, anggota Bapak Yoyakim Anjas. Pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2021 sampai dengan 2025. Pelantikan Panitia hari yang sama juga pada hari ini juga akan dilakukan pelantikan Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2021-2022. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Pemberitaan nikah. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pernikahan nikah kudus atas diri Jeffrey Batara Salebu, putra dari Bapak B.S. Salebu dan Ibu Damaris Endam, dengan Andi Baratu Lestari, putri dari Bapak Adria Rumengan dan Ibu Ruth Mangontan Rumengan. Pada hari Sabtu 6 November 2021 jam 10 di Gereja Toraja Jemaat Jatiwaringin. Liturgi akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Mohon doa segenap jemaat. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Ibu Yuspina Patuju, ibunda terkasih dari Ibu Ratmi Daud Marasing, di Palopo pada tanggal 21 Oktober 2021. Segenap anggota dan Majelis Jemaat Tangerang menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga segenap keluarga yang ditinggal diberi kekuatan dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Amin. Sekian warta jemaat. Selamat beribadah.
itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita, hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Inilah yang akan diberitakan lewat pelayanan firman saat ini, sekaligus memaknai Pekan Pemuda melalui tema, supaya aku dapat melihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengawali ibadah dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat, Mulia, mulia namanya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara berbalasan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita berdiri. Dasatita atau 10 hukum Tuhan harus diterima sebagai maklumat dari Allah dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati, untuk kekuatan dan pedoman hidup dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada setiap umat-Nya.
Mari kita mengaminkan 10 hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan ke-10 firman Tuhan. Kita renungkan, kita batinkan dalam diri dan kehidupan kita.
Dan saat ini kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Ia memerintah atas hidup kita. Kita mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara sesama. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan, Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan akan dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Amsal 20 ayat 7. Bapak Ibu yang dikasihi, kita masuk dalam persembahan syukur. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dan merenungkan nas firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita menyanyi dari NKB 135, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan di hari ini. Bacaan firman yang pertama dari Yeremia 31 di ayat 7 sampai 9. Bacaan kedua dari Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Dan bacaan Injil dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita teduhkan hati pikiran kita menyambut firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Dan di hari ini, dengan penuh rasa bahagia, kami boleh berada di sekitar firman Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap hamba-hamba-Mu boleh membaca dengan baik dan benar firman Tuhan. Siapa saja yang mendengar firman di hari ini, mereka akan bersukacita. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya.
Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Haleluya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Inilah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian berita Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Hari ini supaya aku dapat melihat tema perenungan kita dengan memberikan perhatian kepada Injil Markus, bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Berbicara soal buta, berbicara soal kebutaan, sudah barang tentu sangat menghalangi orang yang buta untuk melihat apa saja. Kebutaan akan menghalangi kita untuk melihat kebaikan Allah dalam seluruh realita kehidupan yang ada.
Nah, bacaan kita Bapak Ibu dari Markus 10 sangat menarik untuk kita cermati. Menariknya di mana? Karena Yesus sendiri di dalam memberikan jawaban terhadap orang-orang yang ada bersamanya. Segar dalam ingatan kita firman Tuhan di hari Minggu yang lalu. Bahwa kedua murid Yesus datang kepadanya Yohanes dan Yakobus. Guru yang baik. Bisakah dalam kemuliaan-Mu kelak kami duduk seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan? Dengan pertanyaan itu, Yesus mengklaim kedua muridnya sebagai murid yang buta di hadapannya. Apa kata Yesus kepada kedua muridnya? Kamu meminta apa yang tidak kamu ketahui. Mitang baga-baga toh. Yang tidak kamu ketahui itu yang kamu minta. Tetapi ketika kita masuk dalam perbincangan Yesus dengan Bartimeus, Yesus tahu nabuta te Bartimeus. Tanpa orang mengatakan kepada Yesus, di sana ada orang yang buta, Yesus sudah tahu. Tetapi kenapa Yesus bertanya kepada Bartimeus? Apakah yang saya harus perbuat bagimu? Kalau kita berhadapan dengan orang buta, hati kita mengatakan kasihan dika, tanpa tiro. Kemanusiaan kita akan berkata seperti itu, menjumpai orang buta di pinggir jalan hendak menyeberang. Bukan manusia kalau tidak menuntunnya, menyeberang ke seberang dan lain-lain sebagainya. Tetapi kenapa Yesus bertanya kepadanya? Dia tahu si Bartimeus ini orang buta. Apakah yang harus saya perbuat bagimu? Murid-muridnya minta untuk duduk di sebelah kiri kanannya. Yesus katakan, kamu minta apa yang tidak kamu ketahui. Nah, paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kedua pernyataan Yesus yang seperti itu, bahwa ternyata berbicara tentang kebutaan, tidak hanya kita buta dengan mata untuk melihat apa di depan kita, tetapi juga anak-anak Tuhan bisa jatuh ke dalam kebutaan spiritualitas. Tidak hanya kebutaan secara fisik, tetapi juga iman kepercayaan kita bisa gelap di dalam memandang sesuatu, di dalam merenungkan, di dalam menimbang-nimbang sesuatu, menjalani kehidupan ini. Karena itu bagi Markus, penginjil Markus sangat-sangat menarik untuk mengedepankan kisah tentang seorang Bartimeus yang dikatakan karena keterbatasannya, jelas orang buta berdampak terhadap keluarganya. Pastilah terbatas, tidak seperti orang-orang yang normal pada umumnya bisa berkarya dengan baik. Tidak ada makanan hari ini, mungkin dia akan berusaha dengan kemampuan yang ada padanya. Tetapi Bartimeus karena buta semata-mata tergantung kepada orang-orang yang lewat di depannya. Itu pun kalau dia punya kasih, perasaan berbelas kasih kepada Bartimeus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan terhadap sosok Bartimeus, seorang pengemis, semata-mata hidup dari belas kasih orang lain. Dikatakan bahwa di balik kebutaannya, ternyata punya penglihatan iman yang sangat-sangat tajam. .
Kita bisa mengatakan apa yang penginjil Markus katakan, tidak apa-apa Bartimeus buta. Tetapi dia bisa melihat dengan jelas siapakah Yesus yang hanya didengar dari orang-orang. Dibandingkan dengan kedua muridnya yang datang kepadanya siang malam bertahun-tahun bersama dengan Yesus. Tetapi mereka tidak menyelami, tidak mencermati perasaan hati yang dalam dari seorang guru. Sebagai Mesias yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Ketika Bartimeus berteriak kepada Yesus dalam bacaan kita, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang berbisik-bisik. Ada banyak orang alergi. Ada yang tersinggung, tidak nyaman dengan teriakan seorang Bartimeus. Bisa-bisanya orang buta, bisa-bisanya orang miskin seperti Bartimeus. Kenapa harus berteriak kepada Yesus? Dalam diri seorang Bartimeus, bukankah di sekitar Yesus banyak sekali orang yang normal penglihatannya. Terlalu banyak orang yang ada di sekitar Yesus. Tapi kenapa tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menghormati, menyambut Yesus sebagai anak Daud. Bisa kita katakan Bapak Ibu, walaupun mata kita bisa terbuka dengan lebar, tetapi kita tetap sebagai orang yang buta ketika kita tidak sampai menyelami siapa Yesus sesungguhnya. Lalu orang banyak mendengar kenapa Bartimeus berteriak kepada Yesus. Orang banyak hendak membungkam Bartimeus. Weh, kapa ko? Tebang longkok na tinde. Tang masiri. Tidak pantas. Tetapi apakah Bartimeus terhenti? Apa kata orang? Apakah nyali seorang Bartimeus menjadi ciut ketika orang banyak berteriak kepadanya, menghardik dia? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Penginjil Markus katakan justru Bartimeus semakin keras berteriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Tadi teriakan pertama, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu yang berikut berteriak dengan keras, anak Daud. Bartimeus sangat mengelola dengan baik kisah, cerita, ihwal kehidupan Yesus di dalam kehidupannya. Bahwa tidak ada pribadi yang lain, tidak ada kuasa yang lain yang sanggup memulihkan, menyembuhkan orang banyak selain daripada pribadi yang ada di depanku. Ada banyak hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita punya masalah beban, apalagi kalau persoalan kita sudah permanen. Tebang mau harapan. Kita tinggal meratapi kehidupan kita. Itu terus persoalan terus yang kita angkat ke permukaan. Nangis terus, meratap terus. Kapan bisa melihat dengan baik? Jalan-jalan yang Allah sediakan, perkara-perkara indah yang Yesus hadirkan di dalam kehidupan kita. Bartimeus tidak merasa kecil, walaupun dipandang enteng sama orang lain. Sekian lama Bartimeus ingin melihat sosok Yesus. Dalam hati kecil Bartimeus, moira kanata aku patiro, sitong anakku tiro mo tupong Yesus. Tetapi justru Yesus yang peka dengan keadaan Bartimeus. Sudah tahu Timeus harus disembuhkan, harus dicelikkan matanya.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, apakah yang harus aku perbuat bagimu? Rabuni, kan ku bisa siamo di apa kita? Elona mau ke pakita duka, nak, kata tema kita di hari ini. Sebuah harapan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak buta seperti Bartimeus, tidak mungkin kita datang ke gereja kalau kita tidak bisa melihat dengan bagus. Mungkin juga kita tidak punya persoalan seperti orang-orang banyak di sekitar Yesus. Masalah kita bukan seperti Yakobus dan Yohanes, soal kedudukan, soal kehormatan. Tetapi ada perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita yang urgent, yang sangat-sangat mendesak untuk dilawat dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu persoalannya Bapak Ibu, apa Ratu bisa tapagau? Apa yang bisa kita buat? Kita akan belajar dari dalam kitab-kitab yang diserukan tadi dari dalam Ibrani, dari dalam Yeremia, Mazmur, dan lain-lain sebagainya. Bahwa tidak ada kekuatan bagi anak-anak Tuhan selain berseru kepada Tuhan. Kalau kita buta, kalau kita bermasalah, berserulah kepada Tuhan. Jangan kesana kemari membeberkan persoalan kita. Lari kepada Tuhan. Hal yang kedua, tetaplah percaya kepada Yesus anak Daud. Yang oleh Ibrani katakan jangan samakan Yesus dengan imam yang lain. Kalau imam besar yang lain dia akan mempersembahkan apa yang di luar dari dirinya. Dia bisa membawa korban persembahan, binatang dan lain-lain sebagainya. Tetapi jangan salah, Yesus sebagai imam besar. Dia tidak bawa hewan korban. Tetapi dia menyerahkan dirinya. Karena itu Bartimeus sangat yakin. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan tidak bertanggung-tanggung Yesus katakan kepada Bartimeus, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Kalau kita tahu kepada siapa kita mengarahkan kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Baik, mari kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Kami bersyukur atas firman-Mu di hari ini. Boleh memberikan pencerahan, menguatkan dan juga membuka mata, hati dan iman kami. Persoalan kami Tuhan tidaklah seperti dengan Bartimeus. Tetapi dalam banyak perkara, kami pun sebagai pribadi-pribadi yang sering buta tidak bisa melihat dengan baik. Tuhan, terpujilah Engkau. Dengan firman ini, kami semakin bertambah di dalam mencari Engkau. Memberikan tempat bagi Allah berbicara di kehidupan kami. Saat teduh selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelantikan panitia sebagaimana yang sudah diwartakan di minggu-minggu sebelumnya.
Dan untuk kita ketahui bahwa hari ini ada 2 kepanitiaan yang akan dilantik. Yang pertama yaitu Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja dan juga Panitia Hari Raya Gerejawi, dan nanti SK-nya akan dibacakan oleh Sekretaris Jemaat. Baik, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melantik Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja, Klasis Pulau Jawa, Jemaat Tangerang tahun 2021 sampai 2025, dan juga Panitia Hari Raya Gerejawi, Gereja Toraja Jemaat Tangerang untuk tahun 2021-2022. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini adalah sebagai berikut. Kami akan membacakan surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang nomor 02/SK/PMJ JT Romawi 10 2021 tentang penetapan Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2025. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan susunan Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2022. Pertama, nama-nama Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, masa kerja Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang adalah selama 5 tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Ketiga, Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang bertanggung jawab kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Keempat, tugas Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang yaitu membuat FS, Master Plan, dan DED. 2, mengusahakan pencarian dana untuk semua kegiatan yang diprogramkan. Ketiga, mengurus perizinan yang dibutuhkan. 4, melaksanakan pembangunan. Kelima, keputusan yang bersifat sangat prinsip diantaranya pengalihan sebagian atau seluruh tanah, tukar-menukar tanah, pemindahan lokasi pusat pelayanan harus mendapat persetujuan Majelis Gereja Jemaat Tangerang. 6, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau penyimpangan, surat keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketujuh, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2021. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Sekretaris Penatua Alexander Ojawa, Ketua Umum Pendeta Sabara STH MM. Lampiran surat keputusan pimpinan Majelis Jemaat Tangerang nomor 02/SK/PMJ JT 10 Romawi 2021. Susunan Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2025. Penanggung jawab Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, pelindung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Penasehat Bapak Jonathan L. Parapak, Bapak Melanton Papulung, Bapak Yakob R. Pairunan, Bapak Andreas Pengbija, Bapak Julius Silvanus Lumba, Bapak Martin Basiang, Bapak Adrial Rumengan, Bapak Peter Sumbung, Bapak Fredrik Papulung, Bapak Mairing Empong Tuluran, Bapak Bandi Parapak, Bapak Shirley A. Sarungalo, Bapak Victor Bitikaka, Bapak Suharto Lebang, Bapak Salmon Sampe, Bapak Yusuf Mongan, Bapak Ardi Matutu, Bapak Amoni Lolongan, Bapak Adrianus Pananangan, Bapak Alexander Ojawa, Bapak Yusuf Lebang,
dan Bapak Antonius Siri. Pengarah, Bapak F. Nentan Tangkialo, Bapak Julianus Pongtuluran, Bapak William Sabandar, Bapak Herbert Bombang Sapan, dan Bapak Otus Solu. Panitia inti, nanti setelah namanya dibacakan, mohon berdiri ya. Kami persilakan berdiri, mungkin yang di gereja, yang hadir ketua inti, panitia inti bersama koordinator. Mungkin yang lain boleh berdiri di rumah masing-masing. Terima kasih. Panitia inti, ketua, Bapak Marcellus Santiaja Mario. Wakil ketua, Bapak Henry A. Papulung. Sekretaris, Bapak Albert A. Bumbungan. Wakil Sekretaris, Bapak Gamaliel Omping. Bendahara, Ibu Veronica Imelda Bitikaka. Wakil Bendahara, Ibu Grafika Parebo. Bidang-bidang, 1. Bidang dana, Koordinator Bapak Purnama Pangalinan. Anggota, Ibu Hermin Kalalembang Papulung, Ibu Maria Datu Sangka, Ibu Yosepina Turusaka Papulung, Ibu Rita Rosita Pairunan, Ibu Ruth M. Mangontan Rumengan, Ibu Kendaryani Lete, Ibu Valentina Bitika Kasabandar, Ibu Adriana Lebang, Ibu Eritanan Tapi, Bapak Agus Tapsura, Bapak Hardi B. Parangan, Bapak Masri Yusuf Tumbo, Bapak Peter Surira, dan Saudara Riki Yakob Badung. 2. Bidang umum, Koordinator Bapak Komes Kisiri, anggota Bapak Aptalisman Tutu, Bapak Wawan Setio Hartono, Bapak Arnold Danari, dan pengurus OIG Gereja Toraja Tangerang. 3. Bidang humas, perizinan, dan legalitas. Koordinator Bapak Amsi Salu Ambalingi, anggota Bapak Metusala Donda, Bapak Menyunius Andreas Palangan, Bapak Yanri Mono, dan Bapak Yusuf Kasab. 4. Bidang perencanaan. Koordinator Bapak Yarit Pabisa, anggota Bapak Alphonse Lamba, Bapak Abdi Siri, Bapak Patrick Rantetana, dan Bapak Yeskil Bunga. 5. Bidang konstruksi. Koordinator Bapak Alfianto Toban Paimbonan, anggota Saudara Senstra R. Membia, Bapak Marwan Kuli, Bapak Moses Allo, Saudara Eliakim Randi Parapat. Ada kesalahan lampiran, kalau salah kemarin sudah dirubah ya, maaf. Sudah. Oke, makasih. Sudah benar. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja, Klasis Pulau Jawa Jemaat Tangerang, tahun 2021-2025, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi pertumbuhan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Dan juga kita akan melantik panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang 2021-2022 sebagai berikut. Surat Keputusan Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang nomor 04/ST
PMJ JT, 10 Romawi 2021, tentang Panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2021-2022. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, susunan Panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2022 seperti terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, tugas Panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2022 adalah menyelenggarakan ibadah dan kegiatan Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ketiga, masa tugas Panitia Hari Raya Gerejawi adalah 1 tahun. Keempat, Panitia Hari Raya Gerejawi bertanggung jawab kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan menyampaikan laporannya pada akhir kegiatan. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2021. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Sekretaris Penatua Alexander Ojawa, Kedua Pendeta Sabara STH MM. Lampiran surat keputusan Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang nomor 04/ST/PMJ JT Romawi 10/2021. Susunan Panitia Hari Raya Gerejawi. Kami mohon berdiri, yang nama-nama dibacakan. Juga yang ada di rumah kami persilakan untuk berdiri. 1. Panitia Inti. Ketua Bapak Handri A. Papulung, Sekretaris Ibu Oce Datu Ampu Lembang, Bendahara Ibu Eneng Tanah, Seksi-seksi. 1. Seksi acara, Koordinator Bapak Pendeta Lukas F. Bane STH, Anggota Bapak Ben Pareang, Ibu Yesi F. Palangan, Saudara Riki Badung, Saudari Trinanda Adelvia Samben, Saudara Reski Julius. Kemudian seksi perlengkapan, akomodasi, dan dekorasi. Koordinator, Saudara Sestra R. Membia. Anggota, Bapak Abdi Siri, Bapak Arnold Danari, Bapak Martelin Dwi Paibang, Saudara Rivaldo Immanuel, dan Bapak Jeffrey Mula. 3. Seksi konsumsi, Koordinator, Ibu Rita Rosita Pairunan, Anggota, Ibu Hermin K. Papulung, Ibu Yosepina T. Papulung, Ibu Maria Manaya, Ibu Esther Bandaso, dan Ibu Ratni Daud Marasim. 4. Seksi dana, Koordinator, Bapak Albert A. Bumbungan, Anggota, Bapak Aptalisman Tutu, Bapak Aris Paimbonan, Bapak Erik Sandi, Bapak Yeskil Bunga, dan Bapak Gamiel Omting. 5. Seksi dokumentasi, Koordinator, Saudara Felicio Maiga Siri, Anggota Tim Multimedia Getorta. 6. Seksi keamanan, Koordinator, Bapak Yusak Sarira, Anggota, Bapak Yoyakim Anjas. Demikian surat keputusan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia Hari Raya Gerejawi
Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021-2022 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi pertumbuhan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Dan atas apa yang Tuhan izinkan kita lakukan di hari ini, pelantikan panitia pembangunan pusat pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan juga panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu, sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka. Dan tuntunlah pada jalan yang benar mengikuti Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dan dengan selesainya pelantikan panitia yang ada, itu berarti kesempatan bagi saudara-saudara yang terlibat dalam kepanitiaan untuk bekerja berkarya mulai di hari ini. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita, yang nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami dan beberapa alamat doa di hari ini. Doa untuk kehidupan berjemaat, kehidupan keluarga masing-masing jemaat, juga mereka dalam gumul dan sakit penyakit. Jemaat Tuhan yang berduka bersama keluarga Ibu Ratni Daud Marasing atas meninggalnya ibunda terkasih di Palopo, almarhumah Ibu Yuspina Patuju. Ya, jadi sepertinya ibu dari Bapak Beltran, ya. Mama Bapak Beltran yang meninggal. Ya. Dan juga kita menopang dalam pelayanan kegiatan dalam jemaat, ibadah pelayanan yang masih online dan juga sifatnya onsite. Pelayanan majelis gereja, diakonia jemaat, gerakan cinta Alkitab, kelas bertumbuh, Panitia Pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan Panitia Hari Raya Gereja Jemaat Tangerang yang baru saja dilantik. Dan juga kita menopang rencana pemberkatan nikah dari kedua anak dan saudara terkasih Jeffrey dan Andi, tanggal 6 Oktober mendatang. 6 November mendatang, ya.
Juga pelayanan gereja-gereja Tuhan baik di klasis wilayah, di pusat. Dan tentunya kita bersyukur sidang Sinode Am, ya, 25 gereja Toraja sudah selesai dengan baik dan Tuhan sudah mengutus pemimpin dan pelayan-pelayan yang baru di dalamnya. Dan juga doa untuk bangsa dan negara kita. Baik, mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Kasih dan kesetiaan Allah senantiasa memenuhi kehidupan kami. Bahkan di hari ini kami tidaklah berkurang di dalam menikmati sukacita. Bahwa hari yang Allah khususkan dan kuduskan bagi kami. Kami boleh memenuhi kecemburuan Allah. Sehingga kami boleh beribadah baik di dalam gedung gereja di sini. Juga sidang jemaat-Mu yang juga tidak kekurangan hikmat dan sukacita. Beribadah secara online di rumah-rumah mereka. Terima kasih Tuhan, dengan memuji membesarkan nama-Mu, bahwa kami ini adalah anak-anak ketebusan-Mu, dan Engkaulah Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sadar, firman Tuhan di hari ini tidaklah selalu menjawab gumul dan persoalan masing-masing kami. Tetapi satu hal, kecintaan, kesediaan di dalam menerima firman Tuhan. Juga mengerjakan sukacita yang luar biasa. Menjalani kehidupan anugerah Allah. Dan juga firman-Mu selalu baik. Di dalam menjangkau anak-anak Tuhan. Dalam gumul, dalam persoalan mereka. Yang dalam kondisi sakit. Mereka yang bergumul karena banyaknya perkara dalam rumah tangga. Perkara ekonomi rumah tangga. Dan juga relasi-relasi kami yang terkadang terganggu dengan orang lain. Bapa di sorga, Engkau Allah yang memulihkan. Layakkan kami Bapa untuk melihat kebaikan-Mu dengan mata hati yang dibaharui oleh Allah. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Ratni Daud Marasing dalam kehidupan Bapak Beltran sekeluarga. Bahwa ibunda terkasih almarhumah Ibu Yuspina Patuju meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu, meninggalkan persekutuan masyarakat Tuhan di sana. Dan di tempat ini Bapa, dengan simpati dan empati kami, bahwa Tuhan menopang, Tuhan menguatkan dan menghiburkan Bapak Beltran sekeluarga bersama dengan rumpun keluarga di dalam menghadapi pahitnya kehidupan karena perkara kematian dari orang terkasih dan juga pastilah sudah mengasihi keluarga yang ada. Tuhan menjaga, melindungi perjalanan Bapak Beltran sekeluarga. Tiba di rumah duka dengan kekuatan semata-mata dari Allah dan kebaikan Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan sungguh ada selama duka cita mewarnai kehidupan keluarga. Dan mungkin juga di antara kami Bapak, sidang jemaat-Mu, dalam duka cita yang sama. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah tidak kekurangan penghiburan di dalam mengokohkan, menguatkan kami.
teruslah memberkati kehidupan berjemaat Tuhan di tempat ini. Baik pelayanan-pelayanan yang terselenggara secara online atau onsite, pelayanan majelis gerejamu, pelayanan diakonia jemaat, gerakan cinta Alkitab kelas bertumbuh. Kami bawa dalam tangan kasih Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan boleh memberikan buah-buah yang baik. Dalam izin, dalam pengutusan Allah sendiri, panitia pembangunan pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang di sini, panitia Hari Raya Gereja yang ada, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan jugalah yang memampukan. Kiranya setiap anak-anakmu yang diberikan tugas dan tanggung jawab, menerima dengan rasa syukur, berkarya dengan penuh kerendahan hati, bahwa bersama dengan Tuhan, kebaikan, keberhasilan selalu ada. Terpujilah Engkau Bapa, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Juga kami menopang rencana indah, doa dan harapan dari keluarga untuk rencana pemberkatan nikah kedua anak Tuhan, anak dan saudara kekasih kami Jeffrey dan Andi, di tanggal 6 November 2021 mendatang. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu persiapan kedua calon mempelai, persiapan keluarga di kedua belah pihak, persiapan panitia yang diberikan tugas dan tanggung jawab, dan juga jemaat Tuhan yang menjadi alamat pelayanan pemberkatan nikah nantinya boleh berkarya dengan sebaik-baiknya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah klasis Pulau Jawa, dalam lingkup wilayah 4 Gereja Toraja, di lingkup Badan Pekerja Sinode, dan juga gereja-gereja seasas di bawah payung persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bahwa bersama dengan Tuhan, gerejamu senantiasa menyampaikan berita sukacita dari Allah, bahwa sungguh-sungguh gerejamu Engkau utus ke tengah dunia ini untuk membawa berita sukacita, kabar keselamatan bagi seluruh makhluk. Bahkan Bapa, agenda di tengah gereja Tuhan, Gereja Toraja, kami bersyukur persidangan Sinode Am ke-25 Gereja Toraja di Jemaat Kanuruan Klasis Nonongan Salu boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan menuntun panitia, menuntun setiap peserta, baik yang sudah kembali, peserta yang sementara dalam perjalanan, kembali ke jemaat klasis mereka masing-masing. Keselamatan dari Tuhan. Bahkan satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang akan melayani di tengah gereja Tuhan, Gereja Toraja. Biarlah sukacita, kekuatan hanya daripadamu, menopang, memampukan mereka. Dan juga menjadi sukacita bagi seluruh warga Gereja Toraja, bahwa sesungguhnya dari Tuhanlah apa yang baik, apa yang indah, Tuhan sendirilah
yang menyediakan pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan-Mu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Senantiasalah Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, masyarakat di mana kami hadir dan berada, masyarakat di sekitar sini. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita bagi kami. Bahkan Bapa, gereja-Mu Engkau panggil utus, bahwa di mana kami ada dan hadir membawa berita sukacita-Mu, di sana keadilan kedamaian sungguh ada. Bapa, terhadap pandemi COVID-19, kami boleh diberikan semangat, diberikan kelegaan, bahwa dari hari ke hari kami boleh melihat perkembangan yang signifikan dalam upaya pemerintah, upaya gereja, upaya masing-masing kami di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetapi dengan kondisi yang ada, tidak akan menina-bobokkan kami, tetapi sungguh-sungguh tetap berupaya di dalam mencari kebaikan sedapat-dapatnya dalam kondisi sehat, menjalani aktivitas kehidupan anugerah Allah. Ini persekutuan kami Bapa, ini pelayan-pelayan-Mu yang boleh berkarya di hari ini. Bahkan pekerja-pekerja gereja yang boleh menyatakan tugas kerja dan tanggung jawab di dalamnya. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan berjemaat di tempat ini. Segala dosa dan keterbatasan kami, mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gerejanya. Berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Biarlah kehendak berkata pada hari makanan kami cukup, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang, dan jangan bukan pencobaan, lepaskan pada jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarlah dan sambutlah petunjuk hidup baru. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Pergilah, hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah,
Teruslah berharap dan bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias yang memulihkan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan nyanyian Aku Seorang Pemuda. Demikian ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengemban tugas pelayanan untuk panitia yang telah dilantik. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.
1, cek, cek, cek. Halo, 1, 2, tes mic. Tes 1, 1, halo, halo. 1, 1, halo, C, 1, 2, 1, cek, 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 mic 1. Hai, lo, hai, lo. 1, 2, 1, C, ha. Lo, 1, 1, 1, 2, cek mic 1. 1, 1, 1, C. Masuk nggak suaranya? Hah? Selamat hari Minggu. Tes sound. Cek. Belum ya? Tes. Belum ah? 1, selamat hari Minggu. Ini posisinya normal ya, di antara min 15 dB. Gede banget. Cek min 15 dB. Min 15 dB. 1, cek. Focusrite posisi jam 8 di Phantom. Focusrite di Phantom. Tes 1, selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Hai. Ya, yang sini. Nah, itu aja kan. Noise-nya coba
Kita coba-coba aja. Coba, ini udah dicentang tadi ya? Sambil dengar ya. Tes 1. 1, cek. Enggak masuk. 1. 1, cek, cek. 1, 1, 2. Cek, cek mic 1. Kalau di itu udah masuk. Bagus. Coba kalau nggak di offin yang anunya noise-nya tadi. Cek. Ya, masternya output. Yang noise gate. Coba dia di offin. 1, 2. Satu. Agak memang turun langsung suaranya. Kalau tadi agak. Iya. Cek. Coba lagi ya. 1, 2, 3 dicek dulu. Yang ini noise gate tadi nggak dicentang ya? 1, 2 ya. Ini bedanya ya. Ini minggu besok ini suaranya udah gede nih, udah ketemu di sini. Apa aja tuh? Nah, kalau kita lihat kan ini yang buat Focusrite aja ya, Focusrite yang inputannya. Coba ke atas. Apa? Mau ke yang 10. Iya, son ya. Jadi masih karena kita dengerin masih muncul. Pilih yang ini.